Manusia diciptakan dari debu tanah, bukan dari tanah liat. Kejadian 2 ayat 7. Manusia diciptakan dari debu tanah, bukan dari tanah liat. Adakah perbedaan antara debu tanah dan tanah liat? Adakah perbedaan komposisi zat kimia di dalam debu tanah dan di dalam tanah liat? Adakah perbedaan sifat-sifat debu tanah dan sifat-sifat tanah liat? Perbedaan bentuk isi, komposisi zat kimia, dan sifat-sifat debu tanah dan sifat-sifat tanah liat dapat dikenal melalui sumber bacaan ilmu kimia tanah, ilmu kimia anorganik, dan ilmu kimia bahan pangan. Debu tanah disusun oleh unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam diantaranya adalah logam kalium, magnesium, kalsium, boron, besi, tembaga, dan molibden. Sedangkan unsur non-logam diantaranya adalah fosfor, nitrogen, belerang, dan klorin. Unsur-unsur logam yang sudah disebutkan tadi seperti logam kalium, magnesium, kalsium, boron, besi, tembaga, dan molibden dikenal sebagai zat mineral. Zat mineral dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Kegunaan zat mineral adalah untuk berlangsungnya reaksi metabolisme di dalam tubuh, pembentukan tulang, dan pembentukan gigi. Debu tanah mengandung logam-logam yang disebut sebagai zat mineral. Zat mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk berlangsungnya reaksi metabolisme, pembentukan tulang, dan pembentukan gigi. Oleh karena itu, manusia diciptakan dari debu tanah, sebab debu tanah mengandung zat mineral, dan zat mineral dibutuhkan oleh tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan normal. Bagaimana untuk tanah liat? Apakah berbeda dengan debu tanah? Tanah liat mengandung senyawa oksida logam dan oksida non-logam. Oksida logam diantaranya adalah magnesium oksida, kalsium oksida, dan besi 3 oksida. Oksida non-logam adalah silikon dioksida. Keempat oksida logam dan oksida non-logam seperti magnesium oksida, kalsium oksida, besi 3 oksida, dan silikon dioksida digunakan untuk membuat semen dan juga dapat untuk membuat kaca atau gelas. Oksida logam yang sudah disebutkan tadi yaitu magnesium oksida, kalsium oksida, dan besi 3 oksida mudah larut di dalam air membentuk senyawa basa logam hidroksida. Di dalam darah manusia, kadar logam hidroksida yang normal adalah 7,35 sampai 7,45. Jika kadar logam hidroksida di dalam darah lebih tinggi dari 7,35 sampai 7,45, maka akan membahayakan hidup manusia. Tanah liat mengandung oksida logam. Oksida logam mudah larut dalam air membentuk basa logam hidroksida. Di dalam darah manusia, jika kadar logam hidroksidanya lebih tinggi dari angka 7,35 sampai angka 7,45 akan membahayakan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia diciptakan tidak dari tanah liat, sebab tanah liat mengandung senyawa oksida logam. Oksida logam mudah larut dalam air membentuk basa logam hidroksida. Kadar logam hidroksida
di dalam darah manusia, jika meningkat, maka akan membahayakan hidup manusia. Pencipta manusia dari debu tanah adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tuhan Yesus sudah ada sebelum jagat raya diciptakan. Dia ada dan yang akan datang Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang bertakhta kekal di surga untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih.